Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang batalnya sholat. Penting sekali kita mengetahui tentang apa saja yang menyebabkan sholat kita batal. Langsung saja kita bacakan. Faslun tabatulu sholatu bi arba'a asyarah khoslatan bil hadas abi wuku in najasah illam tulqa halan jalan min ghairi hamlin wan kisyaful aurati illam tasatur halan wan nutku bi harfain au bi harfin mufhimin amdan wal aqlul katsirun nasiyan wa salasu harakatin mutawaliyatin walau sahwan walau wal wasabatul fahishatu wa darabatul mufaridatu wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufu bihima bi ghairi udrin wa niyatu qad'i sholati wa ta'liqu qad'iha bi syai'in wa taraddudu fi qad'iha, yang artinya sholat bisa batal karena 14 perkara. Yang pertama sebab hadas, ya, seperti kita di dalam sholat kemudian kita mengeluarkan sesuatu dari salah satu lubang depan maupun lubang belakang, baik itu berupa angin ataupun berupa suatu benda. Seperti contohnya sebab hadas, yaitu kita kentut buang angin kecil ataupun besar, ya, anginnya berbau ataupun tidak, pokoknya keluar dari lubang belakang kentut, ya, kita batal sholat kita karena hadas, menyebabkan hadas kita menjadi batal. Ataupun keluar sedikit air dari lubang depan, dari kemaluan kita keluar sedikit air, nah itu bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Kemudian yang kedua yaitu kejatuhan najis bila tidak dibuang seketika dan najis itu tidak dibawa. Nah, contohnya begini, kalau kita misalkan sholat kemudian ada benda najis yang kira-kira sudah jelas terlihat kalau itu memang benar-benar benda najis, seperti tahinya burung, tapi dalam keadaan kering, maka seketika kita harus membuangnya selama najis tadi itu adalah kering. Kalau najisnya basah maka kita harus membersihkan, ya, jadi batal mengulang sholat kita lagi. Selain kita batal juga harus membersihkan najisnya tadi kalau kejatuhan najis yang basah. Kemudian yang ketiga terbukanya aurat bila tidak ditutup seketika. Misalkan yang ketiga ini terbukanya aurat bila tidak ditutup seketika, maksudnya bila seperti kita ketika sholatnya ada di dalam masjid, kemudian anginnya lagi angin kencang, kemudian aurat kita, kain kita atau sarung kita terbuka, langsung seketika itu langsung kita tutup, ya, usahakan langsung kita tutup, jangan sampai terbuka atau terlihat aurat kita. Kemudian yang keempat yang membuat batalnya sholat yaitu berkata dengan dua huruf atau satu huruf yang kira-kira dapat memahamkan secara sengaja. Jadi kita berkata di luar sholat, ya, di luar bacaan-bacaan sholat, dua huruf ataupun satu huruf tapi dapat memahamkan
secara tidak sengaja. Kita misalkan dalam keadaan sholat, kemudian melihat ada anak kecil yang rame, kemudian kita baca he, nah, seperti itu. Tapi dalam keadaan sholat kita dalam keadaan sholat membaca he-nya tadi, kemudian jadi batallah sholat kita, karena membaca satu huruf ataupun dua huruf yang dapat memahamkan secara sengaja. Nah, kebiasaan dari kalau daerah kita, daerah Jawa kan biasanya untuk apa, teriak untuk anak kecil he, seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Nah, apa maksudnya yang kelima ini? Yang kelima ini yaitu sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja, seperti makan, ya, minum. Nah, itu dapat membatalkan puasa, dapat membatalkan sholat. Jadi apapun yang membatalkan puasa yang secara sengaja dapat membatalkan sholat kita, seperti tadi ya. Nah, menelan, misalkan kita pilek, kemudian air yang ada di mulut kita kenakan dengan angin, kemudian kita telan, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian di dalam sholat pun seperti itu ya, dapat membatalkan sholat kita. Kemudian yang keenam yaitu makan yang banyak secara lupa. Nah, mungkin ada ya, jadi ketika kita melakukan sholat, kemudian saking lamanya kita sholat, kemudian sampai lupa, kemudian terlihat di samping kanan kiri kita ada makanan, kemudian kita merasa lapar, langsung kita makan. Nah, kita makan walaupun kita lupa, tapi makannya banyak secara lupa, maka batallah sholat kita ya. Kemudian yang ketujuh yaitu bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa ya. Jadi kita harus berhati-hati. Untuk yang ketujuh ini biasanya orang-orang yang gak pernah belajar ini sering terjadi. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, kemudian ketika membaca bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan bergoyang-goyang ya, badannya itu sambil bergoyang-goyang. Kalau kita bergoyang-goyang sampai 3 kali berturut-turut, yaitu anggota badan kita, pokoknya anggota yang tergolong besar. Apa saja sih anggota yang tergolong besar? Yang pertama yaitu kepala, kedua dan yang ketiga yaitu kedua tangan, kanan kiri, kiri dihitung sendiri, kanan dihitung sendiri. Nah, kemudian badan kita, kemudian kaki kita, itu badan yang tergolong yang besar. Kalau badan kita bergerak-gerak sampai berturut-turut 3 kali walaupun kita dalam keadaan lupa, maka batalah sholatnya ya. Seperti tadi yang saya contohkan, ada orang membaca surat Al-Fatihah atau surat pendek-pendek itu sambil bergoyang-goyang, saking enaknya melakukan pembacaan surat tadi ya, dengan bergoyang-goyang. Maka kalau sampai berturut-turut sampai 3 kali, maka batalah sholatnya walaupun dalam keadaan lupa. Tidak boleh ya, kita harus hati-hati, terutama ketika biasanya orang itu setelah melakukan i'tidal, setelah ruku kemudian i'tidal, kan tangannya mengangkat ke atas diangkat, kemudian ketika balik ke bawah itu tangannya bergoyang-goyang ya, kanan kiri bergoyang-goyang, kanan dihitung 1, kiri juga dihitung 1. Jadi kalau kita bergerak 2 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali, berarti sudah
4 kali, nah itu sudah termasuk catatan orang yang melakukan tersebut adalah batal sholatnya. Kemudian yang ke-8 yaitu meloncat yang keras. Jadi orang sholat kemudian meloncat yang keras, ibaratnya seperti ada kucing yang mau lewat atau ada tikus yang mau lewat, saking kagetnya kemudian dia loncat yang keras ya. Nah ini dapat membatalkan. Kemudian yang ke-9 yaitu memukul yang keras ya, memukul yang keras. Misalkan ketika sholat terus ada nyamuk di badan kita, kemudian kita pukul dengan keras. Nah ini dapat membatalkan sholat. Kemudian yang ke-10 menambahi rukun fi'li dengan sengaja. Misalkan kita melakukan sholat zuhur kan 4 rakaat, kemudian kita tambahi sendiri, kita tambahi sampai 5 rakaat, tapi dengan sengaja. Kalau dalam keadaan lupa tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dengan sengaja menambahi rukun fi'liyah, maka itu dapat membatalkan sholat. Kemudian yang ke-11 yaitu mendahului imam 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa udzur. Jadi menambahi atau mendahului imam sampai 2 kali rukun itu dapat membatalkan, atau sebaliknya tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa udzur ya. Jadi kita harus perhatikan. Kemudian yang ke-12 yaitu niat memutuskan sholat. Nah kita ketika di dalam sholat kita ada niatan untuk memutus sholat atau untuk membatalkan sholat, ada keniatan tersebut, maka sholatnya tadi sudah menjadi batal. Nah, ini biasanya orang-orang yang kurang konsentrasi di dalam sholat, ada keniatan untuk memutuskan sholat karena imamnya membaca suratnya terlalu panjang misalkan, atau sujudnya terlalu lama, itu kemudian dia ada keniatan untuk memutus sholat, membatalkan sholat. Kalau sudah ada niat seperti itu, maka sudah batallah sholatnya. Kemudian yang ke-13 niat menggantungkan putusnya sholat. Jadi dia niat menggantungkan putusnya sholat, nunggu ya, dia mau membatalkan sholat kalau imamnya sudah putus. Nah, ada gantungan ya, menggantungkan niat, ini sudah batal. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-14 yaitu ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Yang ragu-ragu saja itu sudah membatalkan sholat. Kemudian catatan bagi kita, yang dimaksud dengan hadas adalah baik hadas kecil seperti keluarnya angin kentut, kemudian keluarnya air seni kencing ya, dan lain sebagainya, atau hadas besar seperti keluarnya air mani, sperma atau haid dan nifas. Apapun yang keluar yang menyebabkan hadas ya, baik hadas kecil ataupun menyebabkan hadas besar, maka sudah batal. Kemudian yang kedua, catatan bagi kita, makmum tidak boleh berdiri melebihi batas kaki imam, atau posisi berdiri makmum yang diperbolehkan adalah sejajar atau posisi di sebelah imam ya. Itu posisi makmum yang diperbolehkan adalah sejajar atau lebih mundur sedikit dari si imam ya. Kemudian catatan yang ketiga yaitu 3 huruf lebih yang membatalkan sholat meskipun tidak mempunyai pengertian, misalnya berdehem atau batuk berkali-kali. Kita batuk ya, misalkan kita sakit kemudian batuk jim atau berdehem atau yang lain, pokoknya lebih dari 3 huruf misalkan, tapi tidak ada kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak menyebabkan
batal sholat. Kemudian yang keempat, pengertian untuk catatan bagi kita, yaitu satu atau dua huruf yang mempunyai pengertian dan membatalkan sholat. Misalkan ucapan ya. Ketika ada orang lain menanyakan sesuatu, misalkan ketika kita dalam keadaan sholat, kemudian ada orang yang bertanya, misalkan orang yang bertanya tadi nggak tahu kalau kamu itu dalam keadaan sholat. Misalkan, apa ibumu ada di rumah? Misalkan, kemudian kita jawab ya, padahal kita dalam keadaan sholat, maka itu sudah dapat membatalkan sholat. Kemudian yang kelima, catatan bagi kita, yaitu menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Misalnya merencanakan untuk menghentikan sholat bila hujan turun sebab banyak jemuran, atau akan lari apabila masjid runtuh di tengah-tengah sholat. Jadi menggantungkan putusnya sholat. Jadi niat kita menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Misalkan kalau ini hujan, turun hujan, maka saya akan batalkan sholat saya karena saya mempunyai banyak jemuran di rumah, harus saya ambil. Kalau kena air hujan nanti menjadi basah lagi, besok saya tidak bisa bekerja karena baju yang sekarang ini sedang dijemur. Nah, misalkan seperti itu, menggantungkan putusnya sholat. Maka orang yang seperti ini menggantungkan niatnya sholat, menggantungkan putusnya sholat, maka sudah batal, menyebabkan batal sholatnya. Seperti itu ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.